Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Amin. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Di sini, siapa yang pernah mendengarkan dongeng? Atau siapa yang pernah dibacakan dongeng oleh ibu kalian, nenek, atau saudara kalian? Nah, berhubungan dari itu, kita akan mempelajari tentang dongeng. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu siswa dapat mengemukakan pendapatnya tentang dongeng dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu menilai tokoh dalam dongeng dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, yaitu siswa dapat menunjukkan tokoh dalam bentuk gambar dan teks tulisan dengan baik dan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Selanjutnya, ada yang tahu apa sih dongeng itu? Dongeng adalah suatu cerita rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh si empunya cerita. Dongeng termasuk cerita fiksi. Nah, adapun ciri-ciri dari dongeng yaitu 1. Alurnya sederhana. 2. Karakter tokoh dalam cerita dongeng biasanya tidak disampaikan secara rinci. Yang ketiga, dongeng disampaikan secara lisan dengan tujuan menghibur. Dan yang terakhir yaitu mengandung pesan moral. Unsur-unsur dalam cerita atau dongeng yaitu yang pertama, tema, di mana tema adalah ide pokok atau gagasan utama sebuah cerita. Yang kedua, alur. Alur adalah jalan cerita dari pertama hingga akhir pada sebuah cerita atau dongeng. Yang ketiga, latar atau setting, di mana latar ini yaitu gambaran tempat, waktu, dan situasi peristiwa dalam cerita. Dan yang keempat, amanat dongeng, di mana amanat ini yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Dan yang terakhir yaitu tokoh. Tokoh adalah orang yang berperan dalam cerita, di mana jenis-jenis tokoh ini ada 3. Yang pertama, tokoh protagonis. Yang kedua, tokoh antagonis, dan yang ketiga yaitu tokoh tritagonis. Di mana tokoh protagonis ini adalah tokoh yang berwatak baik dan menjadi idola bagi pembaca atau pendengar. Tokoh antagonis yaitu tokoh yang berwatak jahat dan dibenci oleh pembaca atau pendengar. Dan yang terakhir yaitu tokoh tritagonis, di mana tokoh ini adalah yang menjadi penengah, pendamai antara tokoh protagonis dan antagonis. Itulah tadi materi tentang dongeng. Selanjutnya anak-anakku sekalian, simak video berikut ini. Malin Kundang, anak durhaka. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak yang sangat berbakti terhadap ibunya. Dia bernama Malin Kundang. Malin hanya memiliki seorang ibu karena ayahnya telah lama pergi berlayar dan tidak kembali. Malin memiliki cita-cita yang sangat kuat untuk berlayar seperti ayahnya. Karena Malin sangat ingin memiliki uang yang nantinya bisa diberikan kepada ibunya, sehingga ibunya tidak perlu bekerja bersusah payah untuk menghidupi Malin. Lalu, setelah Malin beranjak dewasa, dia mulai sering pergi ke pelabuhan untuk menjadi kuli angkut setiap kapal-kapal yang singgah. Karena Malin sangat rajin dan tangkas, seorang kapten kapal menawarkan pekerjaan kepada Malin untuk merantau mengarungi samudra luas. Tentu saja, Malin sangat gembira mendengar tawaran itu. Dalam pikirannya, dia akan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membahagiakan ibunya. Malin langsung berlari menuju pulang untuk memberitahu kabar gembira itu. Dengan berat hati, Ibu Malin memberikan izin kepada Malin untuk merantau. Ibunya berpesan, "Hati-hatilah nak di tanah rantau." Malin pun menjawab, "Jangan khawatir Bu,
Aku akan mencari uang yang banyak untuk aku berikan kepada ibu. Malin akan menjadi orang kaya dan ibu tidak perlu susah lagi. Malin pun pergi berpamitan dengan air mata ibunya yang berlinang. Sejak kepergian Malin merantau, ibunya selalu menunggu di pinggir pantai dan berlari menghampiri setiap kapal yang sandar di pelabuhan. Tapi bertahun-tahun lamanya tidak pernah ada kapal datang membawa Malin. Hingga suatu saat, setelah 10 tahun berlalu, ada sebuah kapal yang sangat besar berlabuh. Semua orang datang ingin melihat kapal yang indah itu. Penduduk pesisir pantai berkata bahwa kapal itu adalah milik dari pemuda kaya raya yang sedang membagi-bagikan uang untuk orang miskin di kampung itu. Mendengar hal itu, Ibu Malin yang sudah tua renta itu berjalan tergesa-gesa menuju pelabuhan. Betapa terkejutnya ketika Ibu Malin Kundang melihat sepasang suami istri yang sedang membagi-bagikan uang itu. Ternyata itu adalah anak laki-lakinya, yaitu Malin Kundang. Ibunya sangat yakin karena Malin Kundang memiliki tanda lahir di tangannya. Ibu Malin segera memeluk Malin Kundang sambil menangis dan berkata, "Malin Kundang anakku, akhirnya engkau pulang nak." Tetapi di luar dugaan, istri Malin Kundang itu bertanya, "Siapakah ibu tua yang nampak miskin itu?" Bukankah Malin Kundang pernah berkata pada istrinya, dia hidup sebatang kara karena kedua orang tuanya sudah meninggal? Mendengar pertanyaan dari istrinya, Malin Kundang malu dan berusaha menutupi kebohongannya dengan menghardik dan menyingkirkan pelukan ibunya sampai ibunya terlempar dan terjatuh. Dia berkata, "Siapa kau? Berani-berani mengakui aku sebagai anakmu? Mana mungkin aku mempunyai ibu yang miskin sepertimu." Dengan cepat, Malin meminta kepada anak buah kapal mengusir ibunya sendiri turun dari kapal. Menerima perlakuan yang teramat kasar dari anaknya, Ibu Malin Kundang sangat marah dan sakit hatinya. Dia pun meminta kepada Tuhan dan berdoa, "Ya Tuhan, Engkau Maha Penguasa, dengarlah permintaan hamba-Mu ini. Seandainya dia bukan Malin Kundang anakku, maka berikanlah dia keselamatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang. Tapi seandainya dia adalah benar-benar Malin Kundang anakku, maka aku kutuk dia menjadi batu." Seketika langit bergemuruh, awan menjadi hitam, dan turun hujan yang sangat deras. Datanglah badai yang menerjang kapal Malin Kundang. Saat itu tiba-tiba Malin merasa bersalah. Dia teringat akan perlakuannya terhadap ibunya. Tapi maaf sudah terlambat. Kapal itu tenggelam karena badai yang sangat hebat. Dan konon Malin Kundang berubah menjadi sebuah batu karena berani dan durhaka pada ibunya. Dari video tadi, kita bisa mengetahui siapa pemeran dalam cerita dongeng Malin Kundang. Ya, tepat sekali. Tokoh yang berperang yaitu Ibu dan Malin Kundang, di mana Ibu berwatak atau berperang protagonis karena dia baik, sayang, dan peduli terhadap anaknya Malin. Sedangkan Malin Kundang berwatak antagonis karena dia sudah durhaka dan tidak mengakui ibunya. Nah, selanjutnya untuk menambah pengetahuan kalian, silahkan mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Tugas ini kalian bisa kumpul pada Google Classroom yang telah Ibu sediakan ya. Kalian bisa dibantu oleh ibu, keluarga, ataupun saudara kalian di rumah. Nah, adapun pesan yang terkandung dalam dongeng
Malin Kundang ini yaitu kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Itulah pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.